Pada saat malam turun tanpa suara, ketika angin berhenti bergerak dan dedaunan seolah menahan nafasnya, ada weton tertentu yang hidupnya tidak pernah benar-benar tenang. Bukan karena ia kurang usaha, bukan pula karena ia malas bekerja, melainkan karena sejak lahir ia membawa energi panas yang selalu bergerak. Weton itu bernama Pahing. Banyak pemilik weton Pahing menjalani hidup seperti dikejar bayangan. Rezeki datang mendadak, jumlahnya besar, namun sebelum sempat dinikmati, perlahan menghilang tanpa jejak. Usaha pernah naik, lalu runtuh tanpa sebab yang masuk akal. Relasi datang membawa harapan, kemudian pergi meninggalkan beban. Primbon Jawa menyebut, weton Pahing tidak pernah berjalan sendirian. Ada daya tua yang mengiringi langkahnya, ada penjaga yang tidak kasat mata, dan ada arah rezeki yang tidak boleh dilawan. Jika panjenengan weton Pahing, dengarkan dengan hati yang tenang, karena apa yang akan dibuka malam ini bukan sekadar cerita, melainkan peringatan dari jalur hidup yang sering diabaikan. Weton Pahing dikenal dalam primbon Jawa sebagai weton yang membawa energi panas, namun bukan panas yang meledak-ledak tanpa arah. Panas ini adalah panas hidup, panas gerak, panas batin yang sejak lahir sudah melekat dalam diri pemiliknya. Karena itu, orang Pahing hampir tidak pernah benar-benar bisa diam. Jika tubuhnya diam, pikirannya bergerak. Jika pikirannya tenang, batinnya yang bergejolak. Sejak usia muda, weton Pahing sering merasa hidupnya berbeda. Ada dorongan kuat untuk maju, membuktikan diri, dan tidak mau berada di posisi yang sama terlalu lama. Dalam diamnya, ia menyimpan keinginan besar. Dalam tindakannya, ia sering melampaui batas kemampuannya sendiri. Inilah sebabnya banyak Pahing terlihat kuat dari luar tetapi lelah di dalam. Primbon menyebut energi panas Pahing berasal dari pertemuan unsur api dan gerak. Unsur ini membuatnya berani, tegas, dan cepat mengambil keputusan. Namun di sisi lain membuatnya mudah terbakar oleh emosi, mudah tersulut oleh kata-kata, dan sulit menahan diri saat merasa direndahkan. Jika tidak disadari, panas ini bisa berubah menjadi bara yang perlahan membakar jalan rezekinya sendiri. Orang Pahing sering heran mengapa setiap kali hidup mulai terasa stabil selalu ada sesuatu yang mengusik. Masalah datang bersamaan dengan peluang, rezeki datang bersama ujian. Bukan karena hidupnya sial, melainkan karena energi Pahing memang menuntut pergerakan. Ketika ia terlalu lama berada di zona nyaman, alam seperti mendorongnya dengan cara yang tidak lembut. Dalam pitutur leluhur disebutkan, weton Pahing adalah weton yang tidak boleh melawan alurnya sendiri. Jika ia mencoba hidup terlalu pelan, terlalu aman, atau terlalu takut gagal, maka panas batin itu akan mencari jalan keluar. Kadang lewat konflik, kadang lewat keputusan tergesa, kadang lewat kerugian yang seharusnya bisa dihindari. Namun jika diarahkan dengan benar, energi panas Pahing justru menjadi api penerang. Ia mampu memimpin, membuka jalan baru, dan mengangkat derajat keluarganya. Banyak tokoh yang bangkit dari nol memiliki weton dengan energi serupa Pahing. Bukan karena mereka lebih beruntung, tetapi karena mereka berani menyalakan apinya di tempat yang tepat. Leluhur berpesan, orang Pahing harus belajar satu hal penting, menenangkan api tanpa mematikannya. Bukan memendam emosi, tetapi mengenalinya. Bukan mematikan ambisi, tetapi mengendalikannya. Saat panas batin bertemu kesadaran, disitulah Pahing menemukan keseimbangannya. Jika weton Pahing mampu memahami sifat dasarnya sendiri, maka hidup tidak lagi terasa seperti dikejar.
rejeki tidak lagi datang dan pergi tanpa arah, sebab sejak saat itu ia tidak lagi melawan dirinya sendiri, melainkan berjalan seiring dengan energi yang memang dititipkan kepadanya sejak lahir. Dalam primbon Jawa, rejeki tidak hanya soal kerja keras, tetapi soal arah. Bagi weton pahing, arah hidup memiliki peran yang sangat menentukan. Banyak orang pahing bekerja tanpa henti, namun tetap merasa hasilnya tidak menetap. Leluhur menyebut bukan karena usahanya kurang, melainkan karena arah rezekinya sering dilawan tanpa disadari. Weton pahing memiliki aliran rejeki yang bergerak dan berpindah. Ia tidak diciptakan untuk hidup terlalu lama dalam satu titik yang sama. Karena itu, orang pahing sering merasakan dorongan batin untuk berubah, pindah tempat, ganti usaha, atau mencoba jalur yang sama sekali baru. Dorongan ini bukan sekedar keinginan, melainkan panggilan alam yang jika diabaikan akan menimbulkan kegelisahan. Leluhur Jawa menandai bahwa arah rejeki weton pahing kuat mengalir dari selatan dan barat. Selatan melambangkan kedalaman, kerja berat dan ujian kesabaran. Barat melambangkan penutupan dan awal baru, tempat matahari tenggelam sebelum terbit kembali. Karena itu, banyak pahing yang baru menemukan kelapangan hidup justru setelah melewati fase jatuh, kehilangan, atau perpisahan. Rejeki pahing jarang datang lewat jalan yang nyaman. Ia sering muncul setelah keberanian diambil. Merantau, meninggalkan zona aman, atau memulai usaha dari nol adalah gerbang yang sering dibuka untuk weton ini. Yang bertahan terlalu lama di tempat yang tidak lagi memberi ruang tumbuh akan merasakan rezekinya seperti tertahan, berat dan penuh rintangan kecil yang menguras batin. Dalam pitutur tua disebutkan, penjaga rejeki weton pahing tidak menyukai kemalasan yang dibungkus rasa aman. Bukan berarti pahing harus selalu berpindah tanpa arah, tetapi ia harus peka kapan waktunya melangkah. Ketika tanda-tanda sudah muncul, usaha stagnan, relasi mulai retak, atau hati terus gelisah, itu seringkali isyarat bahwa arah rejeki sedang meminta dibuka. Namun ada satu peringatan penting, tidak semua perpindahan membawa berkah. Orang pahing harus melangkah dengan kesadaran, bukan emosi. Jika melangkah karena amarah, iri, atau dendam, maka arah yang ditempuh justru menjauhkan rejeki. Leluhur menyebut langkah yang panas akan dipadamkan oleh alam. Ketika weton pahing berjalan searah dengan aliran rezekinya, hidup terasa lebih ringan meski lelah. Usaha memang menguras tenaga, tetapi hasilnya terasa menetap. Uang tidak lagi sekedar lewat, relasi tidak lagi rapuh, dan batin mulai menemukan tempat berlabuh. Arah rejeki pahing bukan untuk ditakuti, melainkan dipahami. Sebab saat ia berhenti melawan dan mulai mendengarkan tanda-tanda kecil dari hidupnya sendiri, penjaga rejeki akan membuka jalan tanpa banyak suara. Dan pada saat itulah, pahing menyadari bahwa berpindah bukan berarti kehilangan, melainkan cara alam menuntunnya pulang ke kelimpahan yang seharusnya. Banyak pemilik weton pahing menjalani hidup dengan satu pertanyaan yang sama. Mengapa rezeki terasa mudah datang, tetapi sulit bertahan? Bukan sekali dua kali orang pahing merasakan uang masuk dalam jumlah besar, peluang terbuka lebar, atau usaha tiba-tiba naik. Namun anehnya, sebelum sempat menikmati, semuanya kembali menghilang, seolah tidak pernah benar-benar menjadi miliknya. Dalam primbon Jawa, hal ini bukan kebetulan. Rezeki weton pahing memang dikenal cepat bergerak. Ia datang bersama momentum, keberanian, dan keputusan berani. Namun ia juga pergi saat pemiliknya lengah, lupa diri, atau terlalu merasa memiliki. Leluhur menyebut rezeki pahing adalah rezeki titipan, bukan rezeki yang bisa dipeluk erat. Ketika rezeki datang, orang pahing sering berada dalam kondisi batin yang panas. Ada rasa bangga, ada keinginan menunjukkan hasil, dan ada dorongan untuk segera menikmati jerih payahnya. Disinilah ujian sesungguhnya dimulai, sebab rezeki pahing sangat peka terhadap sikap batin.
sedikit saja rasa sombong, keluhan, atau ketidaksabaran, maka aliran yang tadinya deras bisa berubah arah tanpa tanda. Pitutur tua menyebut adanya makhluk penarik rezeki, bukan dalam arti mencuri, melainkan menarik kembali titipan yang dianggap tidak dijaga dengan baik. Ketika pemilik weton pahing meremehkan uang kecil, menghamburkan hasil, atau lupa berbagi, alam seakan memberi peringatan halus. Peringatan itu bisa berupa pengeluaran mendadak, kerugian kecil yang berulang, atau relasi yang tiba-tiba retak. Yang membuat banyak pahing terjebak adalah perasaan dikejar waktu. Karena rezeki sering datang mendadak, mereka terbiasa hidup tergesa. Keputusan diambil cepat, tanpa perhitungan panjang. Padahal rezeki pahing tidak pergi karena kurang kerja, melainkan karena kurang jeda. Kurang berhenti sejenak untuk mengunci apa yang sudah didapat. Leluhur mengajarkan satu kunci penting. Rezeki pahing harus diendapkan. Artinya, saat mendapat hasil, jangan langsung dihabiskan, jangan diumumkan, dan jangan dibandingkan. Diamkan rezeki itu seperti air keruh yang dibiarkan tenang agar bening dengan sendirinya. Disitulah rezeki mulai betah. Selain itu, weton pahing sangat dianjurkan untuk menjaga keseimbangan antara menerima dan memberi. Sedekah kecil, rutin dan tanpa pamrih, jauh lebih kuat menjaga rezeki dibandingkan amalan besar yang dilakukan sesekali. Bukan soal jumlah, tetapi niat menenangkan panas batin. Ketika orang pahing mulai memahami bahwa rezekinya tidak bisa dikejar dengan nafsu, melainkan dijaga dengan kesadaran, maka pola hidupnya berubah. Rezeki tidak lagi sekedar datang dan pergi, tetapi mulai tinggal, tumbuh, dan menguat seiring kedewasaan batin pemiliknya. Pada akhirnya, rezeki weton pahing bukan tentang seberapa cepat ia datang, melainkan seberapa tenang hati saat menerimanya. Sebab, hanya dalam ketenangan, titipan berubah menjadi anugerah yang menetap. Tidak semua usaha bisa menerima energi weton pahing. Dalam Primbon Jawa disebutkan, ada pekerjaan tertentu yang selaras dengan panas hidup pahing dan ada pula yang justru membuat rezekinya mudah pecah dan menjauh. Karena itu, memilih usaha bagi weton pahing bukan sekedar soal untung rugi, melainkan soal kesesuaian energi. Weton pahing membawa unsur gerak dan keberanian, maka usaha yang disukai penjaga rezekinya adalah usaha yang mengalir, berpindah, dan melibatkan keputusan cepat. Perdagangan menjadi salah satu jalur utama. Jual beli yang hidup dari tawar-menawar, perputaran barang, dan keberanian mengambil resiko kecil sangat cocok dengan watak pahing. Di situ, panas batinnya tersalurkan menjadi ketajaman membaca peluang. Selain perdagangan, usaha yang berhubungan dengan tanah dan hasil bumi juga kuat untuk weton pahing. Bertani, beternak, usaha kebun atau pengolahan hasil alam dipercaya mampu menenangkan panas batin. Tanah menyerap kegelisahan, sementara keringat yang jatuh menjadi pengunci rezeki. Banyak pahing yang menemukan ketenangan dan kelimpahan justru saat bersentuhan langsung dengan alam. Usaha lapangan yang menuntut fisik dan mental juga sangat serasi. Proyek bangunan, logistik, jasa angkut, atau pekerjaan yang mengharuskan bergerak dari satu tempat ke tempat lain memberi ruang bagi energi pahing untuk mengalir. Dalam usaha seperti ini, rezeki tidak datang tiba-tiba, tetapi terkumpul perlahan dan lebih menetap. Sebaliknya, ada usaha yang sebaiknya dihindari atau dijalani dengan sangat hati-hati. Pekerjaan yang terlalu statis, monoton, dan minim interaksi sering membuat batin pahing tertekan. Ketika batin tertekan, emosi mudah naik dan keputusan menjadi tidak stabil. Di titik inilah, rezeki rawan bocor melalui kesalahan kecil yang berulang. Leluhur juga memberi peringatan soal usaha yang terlalu bergantung pada janji orang lain. Weton pahing dikenal mudah percaya jika sudah merasa cocok. Namun dalam dunia usaha, percaya tanpa batas bisa menjadi celah hilangnya rezeki. Penjaga rezeki pahing lebih menyukai usaha yang dikerjakan dengan tangan sendiri, meski kecil, daripada usaha besar yang penuh ketergantungan. Ada satu pitutur penting yang jarang dibicarakan. Weton pahing sebaiknya tidak menyepelekan usaha kecil yang tumbuh perlahan. Banyak pahing tergoda lompat jauh, ingin hasil besar dalam waktu singkat. Padahal, usaha kecil yang konsisten justru menjadi wadah terbaik agar rezeki betah tinggal. Saat usaha dijalankan dengan jujur, tidak menipu dan tidak merugikan orang lain, penjaga rezeki akan ikut menguatkan.
bukan dengan cara ajaib, tetapi melalui kemudahan kecil yang terus berulang, pelanggan yang kembali, jalan keluar saat buntu, dan perlindungan dari kerugian besar. Pada akhirnya, usaha yang paling baik bagi weton pahing adalah usaha yang membuat batinnya bergerak namun tetap tenang. Ketika panas hidup menemukan wadah yang tepat, rezeki tidak lagi harus dikejar. Ia akan datang sendiri, pelan, dan tinggal lebih lama daripada sebelumnya. Dalam primbon Jawa, weton pahing bukan weton yang lemah. Justru karena kekuatannya besar, maka pantangannya pun lebih berat. Banyak pemilik weton pahing merasa hidupnya sering tergelincir di saat-saat yang seharusnya sudah aman. Usaha runtuh ketika hampir berhasil, rezeki bocor saat sudah terkumpul. Leluhur menyebut kejadian seperti ini sering bukan karena kurang usaha, melainkan karena pantangan yang dilanggar tanpa disadari. Pantangan pertama dan paling berat bagi weton pahing adalah meremehkan rezeki kecil. Uang receh, keuntungan sedikit, atau pemberian sederhana sering dianggap sepele. Padahal bagi pahing, rezeki kecil adalah kunci pengunci rezeki besar. Saat rezeki kecil dihina, aliran besar akan menutup diri perlahan. Bukan langsung hilang, tetapi dibuat rapuh dan mudah bocor. Pantangan kedua adalah lisan yang tidak dijaga. Weton pahing dikenal memiliki ucapan yang panas. Sekali berbicara saat emosi, kata-katanya bisa melukai dan mengikat. Leluhur percaya ucapan pahing mudah menjadi doa, baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Sumpah serapah, keluhan berlebihan, dan kata-kata kasar saat marah sering menjadi sebab rezeki menjauh tanpa disadari. Pantangan berikutnya adalah merendahkan orang yang sedang jatuh. Banyak pahing memiliki mental pejuang dan bangga pada kerja kerasnya. Namun ketika rasa bangga berubah menjadi merasa lebih tinggi dari orang lain, disitulah ujian datang. Leluhur mengingatkan, menghina orang miskin atau gagal sama dengan menghina jalan hidup sendiri. Alam tidak menyukai kesombongan yang lahir dari luka lama. Ada pula pantangan yang jarang dibicarakan, yaitu menutup pintu sedekah karena takut kekurangan. Weton pahing sering trauma kekurangan di masa lalu, sehingga saat sudah memiliki, ia menjadi terlalu protektif. Padahal rezeki pahing justru mengalir saat ia berani berbagi meski sedikit. Sedekah tidak harus besar, tetapi harus tulus dan rutin. Menahan sedekah sama dengan menahan aliran rezeki itu sendiri. Pantangan lain yang halus namun berbahaya adalah bertindak karena emosi sesaat. Keputusan bisnis, pemutusan relasi, atau langkah hidup yang diambil saat panas batin sedang tinggi sering membawa penyesalan panjang. Leluhur menyebut langkah yang lahir dari api akan padam sebelum mencapai tujuan. Terakhir, weton pahing pantang melupakan rasa syukur saat hidup mulai lapang. Bukan hanya syukur di lisan, tetapi syukur dalam sikap. Tidak pamer berlebihan, tidak membandingkan hidup dengan orang lain, dan tidak menganggap semua hasil murni karena kehebatan diri sendiri. Pantangan-pantangan ini bukan untuk menakuti, melainkan untuk menjaga. Sebab weton pahing diberi potensi besar, namun hanya akan bertahan jika pemiliknya mampu merendahkan hati. Saat pantangan dijaga, penjaga rezeki akan memperkuat perlindungan. Namun saat diabaikan, rezeki tidak hilang seketika, ia hanya dipersilahkan pergi. Setelah memahami sifat, arah, dan ujian rezeki weton pahing, tibalah pada pesan terakhir yang paling halus namun paling menentukan. Leluhur Jawa tidak banyak memberi perintah rumit,
Mereka hanya meninggalkan wejangan sederhana, tetapi jika diabaikan, dampaknya panjang. Bagi weton pahing, pesan ini bukan pilihan, melainkan kunci bertahan. Leluhur menyebut weton pahing diciptakan untuk membawa perubahan. Ia tidak lahir untuk hidup biasa-biasa saja. Namun perubahan hanya akan membawa berkah jika dijalani dengan kesadaran batin. Tanpa kesadaran, perubahan berubah menjadi kegaduhan. Rezeki memang datang, tetapi tidak pernah tinggal. Pesan pertama leluhur adalah menenangkan panas tanpa memadamkan api. Weton pahing tidak diminta menjadi lemah atau pasrah. Ia tetap harus berani, bergerak dan mengambil keputusan. Namun setiap langkah harus diawali dengan hening. Diam sejenak sebelum berbicara, menarik nafas sebelum memutuskan, dan menunda 1 detik sebelum bertindak saat emosi memuncak. Dalam hening itulah penjaga rezeki memberi isyarat. Pesan kedua adalah menyatukan lahir dan batin. Leluhur percaya kerja keras tanpa ketenangan batin akan melahirkan rezeki yang rapuh. Karena itu, weton pahing dianjurkan menjaga kebiasaan kecil yang menenangkan jiwa. Bangun pagi tanpa tergesa, makan dengan rasa syukur, dan menyebut nama Tuhan saat memulai usaha. Hal-hal sederhana ini menjadi pengikat agar rezeki tidak mudah lepas. Pesan ketiga adalah berbagi sebagai penyeimbang. Bukan berbagi besar yang membuat bangga, melainkan berbagi kecil yang konsisten. Leluhur menekankan sedekah bagi weton pahing adalah cara menyalurkan panas agar tidak membakar diri sendiri. Saat tangan memberi, batin menjadi ringan dan rezeki menemukan tempatnya. Ada pula pesan tentang kerendahan hati saat berada di atas. Weton pahing sering diuji justru ketika hidup mulai lapang. Di titik ini, banyak yang lengah, merasa aman, dan lupa menjaga sikap. Leluhur mengingatkan, puncak bukan tempat berlama-lama. Ia hanya persinggahan. Siapa yang sombong di puncak akan diturunkan dengan cara yang tidak menyenangkan. Terakhir dan yang paling sunyi adalah percaya pada waktu. Tidak semua rezeki harus datang sekarang. Tidak semua usaha langsung berhasil. Weton pahing sering gelisah karena ingin hasil cepat. Padahal ada rezeki yang baru boleh dipegang setelah batin cukup matang. Jika dipaksakan, rezeki itu akan menjadi beban, bukan berkah. Ketika weton pahing mau berjalan seiring pesan leluhur, hidup mulai berubah arah. Bukan berarti bebas masalah, tetapi setiap masalah memiliki jalan keluar. Rezeki memang tetap bergerak, tetapi tidak lagi liar. Ia datang, tinggal, dan tumbuh bersama kedewasaan pemiliknya. Disitulah weton pahing memahami satu hal penting. Rezeki tidak pernah menjauh. Ia hanya menunggu hingga pemiliknya siap menampungnya dengan hati yang tenang. Sampai di titik ini, panjenengan telah berjalan bersama Mbah Sasmita, menelusuri jejak weton pahing. Dari panas hidup yang tidak pernah diam, arah rezeki yang dijaga, hingga pesan leluhur yang jarang dibuka. Jika sepanjang mendengarkan ada bagian yang terasa menohok batin atau membuat hati terdiam sejenak, bisa jadi itu memang pitutur yang sedang mengetuk kesadaran panjenengan. Mbah Sasmita mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya karena sudah meluangkan waktu untuk mampir, mendengarkan, dan menyimak sampai akhir. Di tengah hiruk-pikuk dunia, kesediaan panjenengan untuk berhenti sejenak dan mendengarkan wejangan leluhur adalah tanda bahwa batin masih ingin dijaga. Semoga apa yang dibagikan malam ini bukan sekedar cerita,
tetapi menjadi pengingat agar langkah hidup lebih selaras, rezeki lebih betah, dan hati lebih tenang. Ingat, tidak semua orang perlu tahu jalan hidup kita. Cukup alam dan Yang Maha Kuasa yang menjadi saksi. Jika panjenengan merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like agar pitutur ini bisa menjangkau lebih banyak jiwa yang sedang mencari arah. Subscribe channel Mbah Sasmita supaya panjenengan tidak tertinggal wejangan berikutnya. Dan bila berkenan, bagikan atau share kepada saudara, keluarga, atau sahabat yang mungkin sedang membutuhkan penerang jalan hidupnya. Mbah Sasmita pamit undur diri. Semoga rezeki panjenengan selalu dijaga, diparingi kelancaran, dan ketenteraman batin. Salam Rahayu.